Sahabat finansial, kali ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kami melalui jaringan Zoom, Bapak Muhammad Al-Fatih, Vice President PT Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Pak Muhammad Al-Fatih. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Baik, Pak. Pagi-pagi ini kayaknya enaknya ngobrolin soal kondisi pasar ya, Pak. Juga Iya. sekaligus memberikan rekomendasi buat sahabat finansial untuk menentukan investasi hari ini. Eh, Pak, kemarin itu Pak, IHSG kan kemarin mengalami penguatan dengan posisi 7.079 setelah pada perdagangan sebelumnya indeks turun di bawah angka 7.000. Apakah ini dikarenakan sentimen dari dalam negeri, Pak? Seperti halnya pemangkasan BI rate kemarin yang bisa mendorong saham-saham big banks, Pak. Ya, otomatis ya. Apa namanya? Dengan penurunan suku bunga itu menjadi hal-hal positif ya buat eh, apa perbankan besar ya, karena itu kan cenderung pro growth ya. Jadi Bank Indonesia dalam eh, pidatonya kemarin, Gubernur Bank Indonesia itu sangat menekankan tentang pro growth ya. Jadi lebih mementingkan pertumbuhan. Dengan suku bunga turun, tentunya beban biaya bagi perusahaan-perusahaan eh, menjadi lebih kecil sehingga diharapkan adanya pertumbuhan. Dan kalau ada pertumbuhan, tentu yang diuntungkan pertama adalah bank. Cuman kita tetap harus agak hati-hati ya, karena dengan penurunan suku bunga ini menyebabkan spread antara BI, suku bunga BI dengan Amerika itu semakin kecil gitu ya, semakin kecil, sehingga bisa jadi apa namanya dana-dana asing karena melihat eh, apa namanya pembalikan dari yield dari investasi di sini mengecil, sementara di Amerika lebih besar, maka mereka ada dorongan ya untuk ke sana meskipun belum tentu. Nah, itu juga harus diperhatikan karena kalau itu terjadi, rupiah kita melemah, dan saat ini kan memang eh, udah beberapa bulan melemah ya. Nah, kalau ada pelemahan lebih lanjut, maka kita yang memang lebih banyak impor tentu akan terpukul, terutama di kurs rupiahnya, dan itu menjadikan apa perusahaan-perusahaan eh, ya dengan utang-utang, terutama utang-utang dolar maupun yang dana-dana modalnya dengan dolar sementara pemasukannya dalam rupiah, itu akan terpukul ya. Jadi itu apa namanya suatu hal yang positif, tapi juga kita harus amati untuk jangka menengah panjangnya gitu. Baik, Pak. Untuk IHSG hari ini kan dibuka positif, Pak, ya, di 7.165,18 dan saat ini eh, mengalami kenaikan sekitar 20 poin. Dan kita lihat juga tadi saham-saham perbankan juga hari ini pada saat ini kayak SPB BRI itu ada di 4.190, BBCA di 9.850, BMRI 5.950 dan BBNI 4.520. Nah, Pak, maksud saya apakah tren penguatan dari saham-saham Big Banks ini akan berlanjut pada hari ini, Pak? Ya, khususnya untuk IHSG, saya lihat bahwa titik kritis IHSG kita di 7.200, 7.300 ya. Ini adalah pola channel turun yang muncul sejak katakanlah September yang lalu ya. Kan sejak September kita trennya turun dan terbentuk sebuah channel, dan titik kritisnya tuh di 7.200, 7.300. Nah, selama belum bisa mampu tembus di level itu, maka kita belum berubah menjadi tren naik. Jadi kita mungkin masih konsolidasi, karena penurunan-penurunan yang kemarin itu di 6950 itu juga sebenarnya level-level support penting ya. Support penting dalam arti apa? Dalam arti bahwa ini ada di daerah-daerah support pola-pola sejak 2021 gitu ya. Jadi kan 2020 itu kita ada COVID ya. Nah, setelah itu di 2021 ada kenaikan, dan setelah itu ada konsolidasi. Nah, kita melihat bahwa di level-level 6950-an ini adalah support kuat ya. Jadi memang indeks kita ini sedang berada antara support kuat dan resistance kuat. Jadi saya lebih cenderung melihat ini sebagai konsolidasi sampai salah satu ini tembus yang mana gitu. Meskipun konsolidasi sekarang ini nuansanya kan lebih bearish ya, karena kan dari September itu masih dalam tren turun. Jadi kita sangat hati-hati kalau di 7.200, 7.300 itu nggak mampu ditembus. Tadi kan sempat kita
di 7190 tapi sekarang udah di 7100 kembali. Jadi saya Mhm. lihat ini masih kenaikan jangka pendek ya. Mhm. Sampai kapan Pak menurut Bapak masa konsolidasi ini? Apakah sampai sesi satu aja Pak selama pekan ini Pak? Ya, kalau saya lihat mungkin kalau dari pola yang ada sekarang ini penentuannya nanti di sekitar akhir bulan lah ya. Akhir Mhm. bulan mungkin masih akan konsolidasi untuk selanjutnya arahnya kemana. Apakah berhasil dia berubah menjadi tren naik. Saat ini kan setelah tren turun ada sideways itu ada harapan ya. Sideways Ya. ini menahan penurunan dan mulai apa namanya mengambil kekuatan untuk kemudian berbalik arah gitu ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Mhm. Kemudian Pak mengenai keputusan rapat Dewan Gubernur kemarin itu Pak, hasilnya saham, saham perbankan Big Caps itu naik dan juga tampaknya aliran dana asing mulai masuk ya Pak ya melalui pasar keuangan lewat surat berharga negara maupun saham Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau di bonds ya, kalau kita lihat eh, pergerakan bonds sejak katakanlah 2023, ini udah angka-angka kritis 7,3 ya. Di minggu minggu ini, minggu kemarin ini sempat 7,320, 7,32 ya untuk yang Mhm. bond 10 tahun. Nah, ini terjadi apa namanya pembalikan ya. Jadi ini titik kritis ya. Jadi kelihatannya ini akan tidak terlampau mudah untuk tembus ke arah 73. Jadi cenderung bond yields kita akan turun dulu ya, artinya harga obligasi kita akan cenderung menguat ya. Itu Mhm. eh, kaitannya adalah dengan masuknya dana-dana asing ke bonds ya. Jadi itu sangat logis ya terjadi pemasukan eh, dana asing ke bonds itu dilihat bahwa ini sudah daerah-daerah kritisnya, hanya memang ini juga sifatnya juga masih jangka pendek ya, mungkin dalam 1-2 minggu ini kita lihat lagi apakah apa namanya ini sifat-sifatnya sebagai sesaat gitu ya, atau memang akan berlanjut. Sama juga dengan bank gitu ya. Bank misalnya BCA, dia tadi sempat naik ke arah 9925. Ya. Itu kan harga tertinggi sejak pertengahan Desember ya, dan kemudian Mhm. sekarang terkoreksi lagi. Nah, mampu nggak dia tembus di atas 9925? Cuman kalau kita lihat BCA ini, dia belum pernah turun di bawah support-support jangka panjang ya, support-support yang eh, apa namanya terjadi sejak sebentar ya di sebentar nih kalau Iya jaringan Pak. ya. Nggak. Oke, kalau kita lihat dia belum pernah tembus pola-pola sejak tahun 2021 ya. Jadi dia Mhm. masih dalam channel naik dan sekarang memang konsolidasi. Tapi ini masih oke. Nah, sementara kalau yang lain seperti misalnya Bank Mandiri, nah ini Bank Mandiri ini dia sudah tembus gitu ya, tembus pola channel yang terbentuk sejak 2021. Mhm. Mhm. Meskipun ada support lain yang cukup kuat ya di 5575. Saat ini kan Mhm. 59 ya 5900. Nah, Mhm. ini kita lihat ya mudah-mudahan Mandiri tidak turun lagi di bawah 5650 Ya. sehingga kenaikan yang terjadi hari ini bisa berlanjut dalam minggu-minggu ke depan gitu ya Mhm. seperti itu untuk Mandiri. Kemudian mungkin saya lanjutkan aja langsung ya ke BRI ya. Iya Pak. BRI BRI juga ada level-level kritikal di 4250 ya, tapi memang kan BRI ini dalam pergerakannya dalam beberapa bulan terakhir itu Mhm. suka buka atas, turun ke bawah, atau buka bawah ke atas gitu ya. Jadi Iya. ini dia buka di atas, mungkin koreksi dulu. Nah, ini penentuannya nanti di sekitar angka 4000 ya. Bisa nggak dia bertahan di atas 4.000, di bawah 4000, sorry. Mhm. Bisa nggak dia bertahan tidak tembus di bawah 4000 ya, sehingga kenaikan hari ini masih bisa berlanjut di minggu-minggu kemarin yang Mhm. akan datang. Kemudian Bank BNI juga ini kan tadi itu sempat di 4360. Nah, ini harga tertinggi sejak pertengahan Desember ya, 18 Desember gitu ya. Jadi Mhm. memang ada tekanan jual ya, aksi profit taking lah ya, paling tidak Iya. transaksi dalam 3 hari terakhir. Mhm. Dengan kondisi yang ada saat ini kan orang agak sulit ya menahan saham agak lama gitu ya. Nah, Iya. ini kita lihat mudah-mudahan dia tidak turun di bawah 4.300 Mhm. sehingga kenaikan hari ini bisa berlanjut dalam beberapa hari yang akan datang. Mhm.
Berarti dalam 1-2 pekan ini adalah masa-masa kritis ya Pak yang harus diwaspadai oleh para investor dan juga trader, apalagi dengan agenda rencana inaugurasi Presiden Trump pada 20 Januari mendatang Pak ya. Ya, betul. Belum dilantik aja kan Trump udah ancam mengancam BRICS dan lain sebagainya. Kita lihatlah. Mhm, mhm, Mungkin setelah dilantik nada mhm. suaranya agak berbeda. Dan kalau kita lihat selama ini sebenarnya Trump itu dia sering perang dagang secara global, Ya, tapi kemudian dia akan masuk ke negosiasi-negosiasi bilateral ya. Nah itu oke. mudah-mudahan mudah-mudahan apa pejabat-pejabat kita nih ahli ya dalam negosiasi dan kan banyak juga yang sudah punya hubungan baik dengan Trump. Ya menarik Pak. Kayak senada dengan kayak sejalan dengan upaya pemerintah memitigasi risiko dari kebijakan Trump yang menaikkan tarif impor itu dengan melobi untuk meningkatkan kerjasama lebih ke bilateral Pak ya. Nah hal itu bagaimana Iya, Pak ditanggapi oleh pasar Pak? ya kelihatannya Pak Prabowo ini kan memang orang militer strategi ya. Dia dari Mhm, awal kan begitu dilantik, oh sorry, di awal-awal itu kan langsung dia melakukan kerjasama ke berbagai mendatangi China, Jepang, Timur Tengah semua didatangi untuk mengajak kerjasama gitu ya. Jadi memang kerjasama bilateral itu sangat penting ya untuk kita mhm, depan gitu ya. Dan mhm, kelihatannya kan kalau dari respons, paling tidak dari berita-berita yang kita terima, itu rata-rata responsnya positif ya, seperti itu. Paling mhm, tidak kan memang negara kita punya banyak kelebihan ya, dari sumber daya alam maupun dari segi market yang besar dan lain mhm, sebagainya. Tapi memang kita sedang menghadapi masalah-masalah internal juga ya, daya beli, kemudian mhm. juga kemudahan berinvestasi dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini akan cepat bisa diatasi. Baik Pak. Terakhir Pak untuk merekomendasi sahamnya untuk perdagangan hari ini yang untuk sahabat kabar bursa yang mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, tadi pagi saya merekomendasikan Mandiri dan apa namanya BCA ya, tapi ini kan udah naik, jadi kita lihat lagi. Nah, kemudian beberapa saham lain juga sempat saya lihat, yaitu eh, apa namanya AAD ya. AAD ini polanya sejak beberapa minggu ini double bottom ya. Hari ini ada koreksi, tapi penentuannya nanti di sekitar 8450 ya. Selama dia bisa bertahan dan rebound lagi dari 8450, sekarang ini kan di 8650 ya, jadi udah dekat sekali. Kalau dia bisa rebound kembali, apalagi dia bisa tembus di atas 8975, maka Mhm, ini target-target teoritis adalah di sekitar 9.500 sampai 9750. Kemudian tadi pagi saya juga ngelihat Tra ya, jadi dia langsung loncat naik hampir semua blue chip kayaknya seperti ini. Nah iya. ini penentuannya nanti di sekitar 4860, apakah dia bisa berhenti penurunannya dan rebound dari sana, dan Mhm, kalau berhasil seperti itu maka penurunan yang terjadi dari awal Desember itu berakhir dan ada potensi untuk mencoba naik ke arah 5 ribuan ya. mhm, Dan kemudian kita juga lihat Raja ya, Raja ini sejak November itu trennya naik terus. Hari ini memang koreksi lagi. Nanti penentuannya adalah di sekitar 3150 sampai dengan 3000 ya, antara 3000 3150. Mungkin sana kalau sudah mulai ada eh, pembelian kembali, maka ini menjadi satu prospek ya, karena dari tren naik yang ada ini sebenarnya target-targetnya masih di sekitar 3600 sampai dengan 4000 ya. Nah, cuman kan market bisa berubah. Jadi kita harus tetap hati-hati di sekitar 3150 sampai dengan 3000. Dan kemudian apa namanya? Sorry, United Tractor ya. mhm. United Tractor ini sudah turun terus ya dari September dan dia sejak akhir Desember sebenarnya sudah mulai konsolidasi di daerah-daerah support ya. Nah, Mhm, sekarang ini sedang mencoba menembus level psikologis di sekitar 25 sorry 26.000 ya. 26.000 hmm. kalau dia berhasil tembus 26.000, kemungkinan dia akan mengarah ke 26.600 sampai dengan 27.000. Ya itu aja mungkin yang bisa saya lihat sekarang. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak
Bapak Muhammad Al-Fatih, Vice President PT Samuel Sekuritas untuk analisa serta informasinya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi, Pak. Selamat beraktivitas kembali.